Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa Tribuners dimanapun berada. Dan hari ini tentu saja bersama saya, kita akan menemani Tribuners dalam beberapa waktu ke depan. Kita kembali dalam program Tribun Sport. Dan tentu saja program Tribun Sport ini dirangkaikan juga dalam rangka kegiatan Porprov Sulsel ke 2022. Dan dalam Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022 kemarin, tentu saja melahirkan atlet-atlet yang keren dengan berbagai cabur ataupun juga cabang olahraga yang diperlombakan pada saat 2022 di tahun 2022 tepatnya di Bulukumba dan juga Sinjai. Nah, baik Tribuners, pada kesempatan kali ini sudah hadir langsung di studio Tribun Timur salah satu perempuan yang juga memenangkan cabur atletik dengan memborong 4 buah medali emas langsung dari kota Makassar. Langsung kita berkenalan, ada Nurul Aziza Zulkarnain yang juga merupakan peraih 4 medali emas Porprov cabur atletik. Kita berkenalan dulu yuk. Oke, halo Aziza, Halo, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Sehat sedikit. Oh, sehat sedikit, artinya agak-agak sakit nih ya? Ya, batuk. Tapi, batuk. Ya, kebetulan sama nih kayaknya kita. Kita se-feeling sih, soalnya saya juga lagi pilek. Tapi itu tidak menurunkan semangat kita untuk kita bisa berdiskusi hari ini, sharing kepada Tribuners dan pemirsa Tribun Timur dimanapun berada. Dan hari ini dengan tema yang sudah kita siapkan, yaitu Gadis Makassar Pemecah Rekor. Ini dia orangnya, atas nama Aziza. Aziza biasanya akrab disapa siapa? Nurul. Oh, malah disapa Nurul. Biasa kan kalau Aziza tuh Ica atau siapa ya kan? Nurul. Oke, Nurul. Nah, Nurul sekarang lagi sibuk apa? Mungkin bersekolah, berkuliah atau apa? Sudah lulus SMA. Oke, Tapi berarti tidak sudah kuliah. selesai. Untuk Tapi kuliah? Tidak kuliah. Tidak lanjut. Tidak melanjutkan. Berarti memang fokus di passion sebagai atletik. Nah, berbicara tentang atletik, Aziza, tapi Kak Kina nyamannya panggil Aziza nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya. Oke, Aziza sendiri mungkin untuk atletik ini kenalnya sejak usia kapan? Mungkin waktu masuk mulai latihan itu tahun 2016. 2016. Artinya sudah cukup lama. Itu Aziza kelas berapa tuh di situ? Masuk SMA itu. SMA. Pertama kali dikenalin oleh siapa? Sebenarnya karena orang tua juga. Orang tua atletik? Ya, dua-duanya. Wow, mana nih? Panggil apa sih? Mama. Mama sama bapak. Bapak. Yes, luar biasa, mama sama bapak adalah atletik ya. Oke, jadi ini bisa dibilang passion yang turun-temurun. Oke, it's okay. Nah, Ziza, ketika bapak sama mama memperkenalkan atletik dan melihat kedua orang tuanya adalah atletik, gimana tuh pada saat itu? Mau ikut juga. Singkat ya, mau ikut juga. Kenapa? Apa yang membuat Aziza tertarik? Pengen deh belajar tentang passion atletik gitu. Karena awalnya itu mau masuk SMA. Itu disuruh di sekolah olahraga, terus disuruh pilih untuk cabang olahraga apa, supaya kan di situ kalau di SMA itu di SMA olahraga itu harus punya cabang olahraga baru bisa masuk di situ. Sekolah olahraga memang khusus. Ada peminatan gitu ya. Iya. Oke, dan Jadi, saat itu pilih atletik karena mungkin karena turunan juga, jadi coba di atletik. oke. Bagaimana sih jejak karir mama sama bapak pada saat mereka menjadi atletik sebelum kita ke Azizanya ya? Itu gimana? Kalau mama banyak ada pernah ikut PON, SEA Games, Asian Games, Athena Open. Sampai ke kancah internasional Yes. ya. Nah, kalau bapak jangan mau kalah nih. Sama. Ya, karena bapak lagi berada di belakang kamera Tribuners. Oke, baik. Nah, di samping itu ketika kamu usia 16 tahun dan memilih untuk passion atletik, apa sih sebenarnya atletik itu menurut kamu? Dia tuh cabang olahraga yang seperti apa? Mungkin ini bisa jadi edukasi juga buat Tribuners. Kalau menurut saya cabang olahraga atletik cabang olahraga yang paling murah karena semua orang bisa lakukan gitu. Lari gitu, lari. Cuman ada beberapa nomor-nomor di atletik yang harus butuh kayak latihan seperti tolak peluru. Kan di atletik itu banyak nomor. Iya. Ada lari, itu pun lari terbagi-bagi lagi. Ada lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh. Iya, ada lempar lembing, ada tolak peluru, lempar cakram, ada lontar martil, ada lari pakai gawang lagi. Iya, banyak. Nah, berarti atletik ini cabangnya banyak.
Nomornya di dalam nomornya banyak ya, sorry. Nah, untuk nomor itu sendiri Asisa fokus ke nomor apa? Nomor lari jarak pendek di 100 dan 200 meter. Lari jarak pendek. Itu sprinter. Itu apa namanya? Sprinter. Oke, sprinter. Nah, sejak awal Asisa terjun di dunia sprinter ini gimana tuh awal latihannya? Awal latihannya memang seperti latihan biasa, Kak, tetapi ini harus didasarkan sama daya tahan juga dulu. Daya tahan dulu, ya. Oke. Kayak seperti banyak jogging, gitu. Baru sudah itu masuk ke teknik. Teknik seperti banyak latihan yang diberikan pelatih, ada skip-skip namanya koordinasi. Di situ melatih kecepatan dan lain. Itu latihannya. Oke, baik. Nah, untuk sprinter ya, udah bener ya, takut salah. Untuk sprinter ini sendiri, ini kan kamu harus jogging, terus daya tahan tubuh harus baik. Biasanya kalau seorang pemain sprinter ini sendiri, latihannya itu harus berapa lama atau durasinya bagaimana? Kalau latihan sprinter, rata-rata latihan untuk programnya itu 90% sampai 100%. Biasa kalau dikasih sama pelatih itu program kayak 300 meter, biasa disuruh full itu ada catatan waktu yang harus dicapai. 200 juga begitu. Biasanya dapat program 300, 200, 100 itu full. Itu harus full di situ. Tapi kalau Asisa sendiri memang kan ini fokusnya di sprinter ya, nomor sprinter. Kalau untuk nomor-nomor yang lain di dunia di cabur atletik biasanya Asisa apa aja? Di nomor apa aja? Kalau nomor lain nggak pernah coba di nomor lain, masih di sprinter saja. Oh, masih di sprinter. Berarti sekarang fokusnya emang di jarak pendek ya? Jarak pendek. Nah, apa sih yang membedakan Sisa mungkin kalau Sisa lihat lari jarak pendek, jarak jauh, atau jalan itu termasuk atletik jalan ya? cepat ya. Itu gimana tuh perbedaannya? Bedanya ada juga di latihannya. Kalau di jarak jauh itu atau jarak menengah rata-rata latihannya jogging juga, tapi jogging cepat gitu. Kalau di sprinter kan rata-rata ada speed itu kayak 30 meter sampai 100 meter, diulang berkali-kali. Kalau di jalan cepat juga itu rata-rata jogging, biasa latihannya jalan juga, tapi diberikan program sama pelatih jalan sekitar misalnya 30 menit gitu. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan dari Asisa usia 16 tahun ini betul-betul menghabiskan waktu untuk fokus di passion atletik. Iya, tapi waktu 2019 sempat berhenti, vakum. Kenapa? Di situ coba daftar kuliah, tapi bukan jurusan olahraga. Oke, ada cerita menarik nih Tribuners ya. Cerita dong gimana tuh? Di situ sempat berhenti 2019 untuk ambil kuliah, tapi bukan jurusan olahraga. Tapi masuk semester 4 nggak lanjut di kuliahnya. Oke. Ya, di situ berhenti, nanti tahun pertengahan 2021 baru kembali lagi latihan. Itu persiapan 2 bulan mau Porprov ini. Porprov tahun 2021. Jadi persiapan untuk Porprov setelah vakum itu cuma 1 tahun. Iya, dan itu gimana tuh mungkin perbedaannya ketika Asisa pernah vakum kemudian latihan, ada perbedaan energi nggak atau gimana? Beda sekali. Gimana tuh? Beda sekali karena mungkin dulu terbiasa sama latihan, setelah kembali lagi langsung karena 2 bulan mau persiapan Porprov dulu, jadi langsung ikut program yang sudah keras, ceritanya sudah keras begitu. Jadi itu menguras tenaga sekali. Menguras tenaga sekali, tapi alhamdulillah karena mungkin karena dulu pernah latihan, jadi ininya gampang kembali, ini tekniknya gampang kembali kan, mungkin dulu sudah latihan, jadi gampang kembali begitu tekniknya. Oke, nah berbicara terkait teknik Sisa, sharing dong teknik-teknik apa kira-kira yang harus dikuasain bagi pemula. Kan kalau Asisa nih bukan pemula lagi ya, sudah jadi atlet. Bagi pemula nih yang mungkin mau mencoba untuk cabur atletik terkhusus untuk sprinter. Sprinter. Maksudnya tekniknya gimana dulu tuh, mungkin dari gaya atau apa tuh? Gimana kalau sprinter, kalau lari semua kayaknya di atletik harus jinjit. Biasa kan ada orang lari tubitnya dulu turun, dia harus jinjit gitu. Untuk ini dorongan juga supaya cepat. Ada teknik juga, teknik star. Kalau di sprinter teknik larinya juga banyak, Kak. Teknik larinya, teknik starnya, teknik ayunan tangannya. Kalau ayunan tangan gimana tuh maksudnya? Ayunan tangan yang ini, tapi harus cepat. Kalau sprinter kan harus cepat. Jadi
latihannya itu harus dibarengi sama beban fitness. Itu ya fitness untuk ini kecepatan tangan juga. Sama otot-otot yang badan seluruh tubuh. Tapi melatih apa sih sisa untuk sprinter itu, apa aja mungkin yang dilatih, kekuatan apa? Kekuatan otot paha, otot lengan. Paling utama sih otot paha karena ini yang mendorong kalau lari. Sama ayunan otot tangan ini, ayunan tangan. Jadi itu yang bantu juga kalau lari kan ayunan tangan. Jadi itu fitnessnya juga ada namanya squat, yang beban squat itu kan untuk melatih otot ini juga. Kalau jongkok begitu kan sambil squat pas mendorong, karena itu salah satu latihan dorongan untuk lari. Jadi nanti tuh kalau lari terdorong. Tetap harus kayak gitu ya. Luar biasa. Nah Sisa, tapi selama kamu latihan ini kan kita ngomongin masalah gerakan atau teknik dasar ketika melakukan sprinter. Ini banyak pertanyaan juga nih yang sering ditanyakan Tribuners ya. Apakah mungkin orang dengan berat badan yang berlebih itu bisa melakukan sprinter, atau tidak termasuk, atau berat badan nih ada nggak sih mungkin termasuk teknik juga nggak sih, mungkin termasuk aturan juga nggak sih? Kalau di atletik, kalau berat badan untuk kayak lari itu tergantung tingginya, harus diidealkan sama tinggi badan gitu. Kalau over juga tidak bisa bawa badan lari. Oke, baik. Ini memang kalau kita ngomongin berat badan agak sensitif, tapi ini kita bicaranya terkait memang dengan ukuran dan jumlah berat badan untuk sprinter ya, teman-teman Tribuners. Artinya mungkin ada keseimbangan ya? Dengan antara tinggi badan dengan berat badannya. Baik. Tapi rata-rata memang harus ideal gitu ya? Harus bagusnya sesuai. Ideal ya. Bagusnya ideal, oke. Nah, tapi Sisa, apa sih mungkin kelebihan dari sprinter ketika kita melakukan sprinter? Apakah itu bisa termasuk olahraga diet juga atau gimana? Kalau diet kayaknya tidak juga Kak, karena di sana harus diseimbangkan gizi, makan. Ya, tidak boleh juga over, tidak boleh sembarang makan. Iya, baik. Nah, mau bertanding. Berbicara terkait makanan, berarti Sisa selama beberapa waktu ini menjaga betul dong untuk komposisi makanan apa saja yang dikonsumsi, apa aja mungkin Sisa? Menjaga, tapi saya orangnya tidak makan sayur juga Kak. Jadi itu kemarin cari minuman kemasan atau makanan kemasan yang banyak mengandung kayak proteinnya atau apanya gitu. Yang rendah gulanya juga, ditanya sama teman makan yang rendah gula gitu. Jadi itu karena saya tidak makan sayur, jadi cari kemasan atau minuman yang mengandung kayak sayur, kacang-kacangan gitu. Oke, nah selain dari makanan kayak gitu, biasa yang diarahkan untuk minuman apa saja mungkin? Kalau minum susu mungkin Kak, susu sama ada minuman protein memang untuk pembentuk otot gitu. Ada makanan juga, kalau makan telur, dagingnya. Berarti kalau untuk air putih sangat dianjurkan juga? Sangat sekali itu kan, sangat sekali dianjurkan banyak minum air putih. Tapi airnya harus es mungkin atau apa? Enggak, air biasa. Malah kalau sudah latihan langsung minum es itu bisa berdampak buruk seperti langsung stop jantung. Yang saya tahu gitu. Baik. Ini kita dapat ilmu banyak banget ya Tribuners. Nah, terkait makanan dan juga minuman yang sangat dijaga ya seorang atletik seperti Aziza ini, tentu saja dalam menyambut Porprov kemarin seperti yang Ziza bilang, saya sempat vakum nih Kak. Kemudian saya latihan lagi dan 2 bulan mau Porprov itu betul-betul latihan yang kayak energinya disempurnakan dengan baik nih. Pra-Porprov itu yang 2 bulan. Oh, Porprov. Oke, gimana 2021 berarti gimana kemarin ceritanya tuh? Ya, cerita latihannya. Pernah sempat latihan pertengahan itu kan 1 bulan, tapi hilang lagi 1 bulan. Muncul lagi. Ini nggak komit ya? Berarti Aziza pernah di fase yang nggak komitmen. Mungkin karena 1 tahun atau hampir 2 tahunan tidak latihan, jadi kembali latihan itu kayak terikat lagi. Terikat lagi, jadi hilang-hilang. Nanti 2 bulan betul mau baru latihan lagi. Di situ full latihan, tidak pernah hilang-hilang. Tidak hilang-hilang. Nah, biasanya mungkin untuk jadwal latihannya Sisa itu setiap hari di jam berapa? Hari.
Setiap hari pagi sore, kalau pagi biasa mulai jam 6 sampai selesai. Kalau sore jam 3 sampai biasa setengah 6 atau jam 6. Jam 3 setengah 4. Oke, dan itu latihannya lari terus? Ya, rata-rata lari. Kecuali hari Selasa sama Jumat itu fitness. Latihan fitness, ya latihan beban. Fitnessnya biasa bentuknya seperti apa? Kayak squat, apa namanya, leg press yang dorongan kaki, banyak kan namanya. Banyak ya? Namanya. Iya, oke. Nah, Sisa, sekarang kita mau masuk di kegiatan Porprov kamu yang memang kamu membawa pulang 4 medali emas untuk cabur atletik. Kemarin gimana tuh suasana Porprov? Ceritain dong. Suasana kalau di Sinjai pas pembukaan seru sekali karena malam, jadi ada ininya apa, kembang-kembang apinya mungkin seperti kayak PON dulu atau SEA Games ke Asian Games itu seru sekali pembukanya walaupun memang capek malamnya. Besoknya harus cek lapangan, jadi mungkin saya sama beberapa teman tidak sampai selesai untuk pembukaannya, pulang setelah itu pulang di pertengahan acara karena mungkin karena capek, besoknya juga mau cek lapangan gitu. Oke, nah dengan suasana yang keseruan yang ada di pembukaan Porprov 2022 Sulsel kemarin, ketika kita memasuki ketika kamu dalam ajang cabur atletik kemarin, gimana tuh melihat mungkin teman-teman dari daerah-daerah lain, itu gimana tuh mental Aziza pada saat itu? Kalau deg-degan tidak terlalu karena karena mungkin karena beda ya. Ini lawan itu teman sendiri. Oh. Teman yang latihan di Sudiang atau latihan di Bantai-Bantai gitu. Oh, jadi ceritanya sudah pernah bertemu sebelumnya. Sudah baku kenal juga. Oke, jadi ada temannya gitu ya. Oke, tapi kita seru sih pada saat itu. Seru. Akhirnya ketika kamu lomba gimana tuh mungkin? Melakukan yang terbaik atau apa sih persiapan pada saat sudah mau turun lapangan nih, sudah panggilan namanya Aziza nih? Ya waktu mau bertanding itu kan biasanya deg-degan. Tapi saya berusaha untuk kontrol diri supaya tidak terlalu deg-degan karena kalau deg-degan pada saat lari itu bakal ambil tenaga lebih banyak lagi karena ini bakal ambil tenaga lebih banyak lagi. Jadi kita juga larinya berat begitu kalau terlalu terbebani. Jadi saya berusaha waktu mau start saya ini dokterin otak supaya ini bakal selesai. Saya bilang sama diri saya sendiri, ini bakal selesai sampai di sana. Yang penting kita selesaikan dengan dengan baik, juara 1 gitu. Jangan sampai saya menyesal. Saya bilang sama diri saya sendiri, jangan sampai saya menyesal. Karena ini saya persiapan 1 tahun, ini juga Porprov terakhir saya, karena lewat umur nanti. Jadi saya bilang sama diri saya kalau jangan sampai saya menyesal di sini. Jangan sampai saya menyesal tidak selesaikan dengan baik gitu. Jangan sampai sia-sia semua perjuangan latihan, capek hujan-hujan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu yuk buat Aziza. Aduh. Sekalipun ini jadi tahun terakhir Aziza, tapi tidak menutup kemungkinan jalan-jalan yang lain terbuka untuk Aziza. Mungkin bukan di Porprov, tapi di nasional atau juga internasional. Amin ya, kita bakalan tunggu itu. Nah, ini nih momen yang paling kita tunggu Tribuners adalah momen ketika Aziza mendapatkan kesempatan yang paling Aziza tunggu-tunggu adalah mendapatkan medali emas atau juara. Itu gimana Aziza pada saat itu? Waktu lari semifinal, sebelum final itu sudah kan urutan waktunya memang sudah di atas, maksudnya paling pertama. Melawan siapa? Kak Kinan lupa tanya nih. Kontingennya waktu dari itu. Sopeng, dari Wajo, dari Sinjai tuan rumah, dari Makassar sendiri juga ada. Dari mana lagi? Ada Pangkep. Oke. Nah, akhirnya semifinal melawan siapa lagi? Di semifinal ketemu Sinjai. Oke, si tuan rumah. Situ karena setelah semua seri sudah lari, urutan waktu saya diurut. Urutan waktu saya pertama, jadi mungkin ada sebuah kepercayaan diri. Oke. Tapi tidak sombong juga. Tapi mulailah mulailah. Percaya diri, setidaknya besok jangan sampai ini melakukan kesalahan gitu. Seperti curi start itu paling bahaya kalau sprinter itu curi start. Kan tidak fokus. Curi startnya itu Kak, kalau kan aba-abanya sprinter itu bersedia, siap, ya, gitu kan. Biasanya kalau ada sebelumnya itu sudah
ada yang lari. Itu satu kali langsung didiskualifikasi kalau tidak sesuai aba-aba. Oke. Bahayanya sprinter kalau di nomor sprinter itu. Berarti kalau jiwa kita menggebu-gebu, ambisiusnya juga Ya, tinggi nggak pada fokus, saat itu dan nggak tidak fokus. fokus, belum ya, baru misalnya Y, huruf Y, belum Sudah sama A-nya, bisa Sudah saja lari. langsung Dan lari didis. duluan dan itu didiskualifikasi. Jangankan lari, biasa goyang saya sudah ditegur. Biasa kalau goyang cuma ditegur. Tapi kalau sudah keluar dari ininya, Garis-garisnya. garisnya, sudah diskualifikasi. Luar biasa ya peraturan. Nah, oke, lanjut lagi sih, Sa. Akhirnya setelah bertemu iya. Sinjai di semifinal, Setelah ketemu Sinjai, alhamdulillah waktu semi urutan pertama di seri saya. Terus sore semi, besoknya itu 200 meter final. Di situ sudah ketemu semua seperti Sopeng, Wajo, semua lawan-lawan yang teman sendiri. Kalau di ini latihan teman sendiri. Di situ kayak deg-degan, tapi diusahakan tidak terlalu ini. biar bisa fokus. Iya, biar bisa fokus. Terus percaya diri juga supaya tidak terbebani. Pokoknya kalau teknik, apalagi kan 200 biasa ada teknik larinya. Karena dia kan lari tikungan baru masuk lurusan gitu. Tikungan 100 meter, lurusan 100 meter. Itu kalau teknik yang saya dapat, ilmu yang saya dapat, kalau 200 meter itu kita harus ambil lawan di tikungan. Maksudnya sudah sama rata begini. Kalau larinya kan sudah sama rata. Nanti kalau di lurusan otomatis itu kita sudah depan. Kalau kita yang di depan ini sudah sama rata gitu kalau lari. Jadi kalau masuk di lurusan 100 meter terakhir itu kita sudah depan, asal daya tahan kita juga kuat. Maksudnya daya tahannya untuk sampai di finish. Oh, berarti ada kesempatan untuk gagal juga sekalipun sudah di depan finish? Iya, masuk lurusan ada kemungkinan gagal kalau daya tahannya juga kalah dengan lawan. Karena kalau 200 meter kan tidak, ini lari terus 200, tapi yang main di terakhir itu speed dengan daya tahan. Kalau tidak ada daya tahan kan kita habis. Kalau tidak ada ayunan tangan juga kita habis. Jadi kalau lawannya juga kuat, otomatis kita bisa diambil di 50 meter terakhir atau 10 meter terakhir. Masuk finish itu paling sakit itu kalau Iya, karena maksudnya kita yang udah berjuang nih sampai 150 meter dan yang karena lainnya, kalah tapi daya tahan, karena kalah di meter ke-10 ataupun juga akhir meter ke-20 lah atau berapa bisa diambil kalau kita kalah daya tahan gitu. Oke, artinya Asisa hebat dong, bisa mempertahankan daya tahan tubuhnya sampai di final. Hasil latihan juga itu sama. Oke, hasil latihan semuanya. Nah, kalau begitu Asisa, coba Asisa share dong keempat. Kita bisa lihat di sini, Tribuners, bisa dong diperlihatkan. Yeay, kebanggaan Kota Makassar ini. Keempat ini Asisa ceritain menang apa aja dari yang satu. Ini 200 meter, ini 100 meter. Oke. Yang ini 4 kali 100 meter estafet. Estafet 4 kali 100 meter dengan ini estafet 4 kali 400 meter. Wow, tepuk tangan dong buat Asisa, luar biasa. Langsung memborong 4 medali emas tanpa maksudnya tanpa berpikir panjang, tanpa negosiasi dengan seluruh usaha dan latihan kalau katanya Asisa. Nah, Asisa ini kan menjadi porprov terakhir Asisa kalau masalah batas usia. Kedepannya mungkin apa yang akan jadi planning atau target? Misal Asisa mau apa mungkin? Insya Allah target prapon dulu tahun depan. Prapon. Setelah prapon kemana lagi nih? Kalau lolos di prapon, persiapan 2024 PON. Wih, luar biasa. Sama tahu ya tahun depan ada kejurnas, insya Allah. Ikut lagi. Insya Allah. Nah, Asisa, terkait dengan Porprov 2022 Sulsel ini, Kak Kinan mau ke masa lalu Asisa sedikit boleh ya? Biasanya bahas masa lalu agak-agak serem ya. Tapi enggak, ini kita bahasnya prestasinya Asisa. Nah, sebelum Porprov ini Asisa sudah pernah ikutin apa aja mungkin? Lomba atau satu deh cerita lomba yang paling mengesankan selain Porprov Sulsel 2022 apa? Waktu estafet 4x400 di Papua itu kejurnas PPLP. Di Papua? Itu Asisa berarti membawa nama Sulsel? Iya, nama Sulsel. Oke, itu gimana rasanya pada saat itu? Sebenarnya tidak menyangka juga bakal dapat medali perak di situ. Karena
apa ya, kalau di nasional kan tidak pernah target medali mungkin. Ya maksudnya mungkin kayak ikut aja alhamdulillah ya. Tapi karena di situ berhasil sama tim dapat 4 medali perak. Di situ juga saya sama ofisial dengan pelatih kaget juga. Oke. Senang juga di situ, kayak ini apa? Papua kasih cerita terbaik ini di awal ini saya kejuaraan nasional saya. Terutama di PPLP itu asrama, itu pertama kali saya ikut kejuaraan yang bawa nama Sulsel, bawa nama PPLP, dan alhamdulillah bisa juara 2. Oke, artinya Asisa ini sudah jadi atlet nasional ya? Insya Allah. Amin. Nah, dari berbagai perjalanan karir seorang Asisa dalam dunia olahraga termasuk cabur atletik ini, Asisa punya cita-cita apa sih ke depannya? Aduh, apa cita-cita? Kalau ditanya cita-cita agak ribet juga ya, karena saya juga tidak tahu, berubah-ubah. Tapi apa mungkin yang paling diinginin selain mungkin berkegiatan di PON nantinya apa? Misal Asisa pengen kayak gini, Kak Kinan pengen jadi pengusaha atau apa atau apa? Betul sekali, Kak. Oh, aduh aku pinter ya, berarti Betul. ketebak. Berarti Asisa pengen terjun ke dunia entrepreneur. Kenapa? Coba maksudnya. Mungkin karena ada modal. Wits. Maksudnya uang dari ini disimpan untuk ditabung-tabung dulu untuk jadikan modal, nanti dilihat mau buka usaha apa. Jiwa entrepreneur ya, tos dulu dong, luar biasa emang. Oke, Sisa, sebelum kita berada di closing statement, itu beberapa target dan cerita Asisa ya dalam rangka memenangkan juga berbagai usaha untuk cabang olahraga atletik dan beberapa pengalaman experience Asisa yang juga membawa Asisa sampai di posisi ini. Asisa ceritain dong mungkin ajaran apa sih yang biasa mama sama bapak ajarkan kepada Asisa sehingga Asisa nih menjadi turun-temurun ya kalau kita bilang untuk cabur atletik ini. Biasa mama sama bapak pesan apa yang selalu diberikan sama Asisa? Mumpung bapak ada di belakang kamera. Apa nih kalau ajaran? Apa kalau ajaran? Lucu juga ya kalau atletik ketemu atletik, apa tuh biasa bapak ngomong apa misalnya sebelum lomba atau mungkin pesan-pesan apa yang selalu? Oh, kalau sebelum lomba paling bilang fokus. Oke. Apa nih? Aduh, dikodein nih bapaknya. Apa sayang? Anggap aja mungkin bapak lagi nggak ada di sini, mungkin ya lagi di rumah atau lagi di mana gitu. Apa kalau mau bertanya bilang fokus. Baca doa, ingat-ingat Tuhan gitu. Kalau kayak mau latihan kayak biasa. Iya. Kalau ibu sendiri mama gimana biasa? Sama aja ya. Sama dia, sama-sama. Oke. Oh iya Kak, apa? Pernah juga ikut kejuaraan di Brunei. Oh, ya. Luar biasa. Tadi lupa di-announce. Nah, kalau di Brunei itu mewakili Indonesia berarti? Bukan mewakili Sulawesi Selatan, itu kalau Bimiaga namanya, antar apa ya, Asia tapi bagian timur mungkin, Asia tapi bagian timur. Maksudnya Indonesia bagian timurnya. Oke, I know. Berarti untuk Indonesia Timur ya, gitu, Indonesia bagian Timur. Indonesia Timur. Begitu juga Malaysia bagian timurnya. Tapi dalam hal ini tetap mewakili Sulawesi Selatan. Ya. Tapi pada saat itu apa yang meraih apa Asisa pada saat itu? Medali perak juga. Perak juga. Tapi di estafet. Di estafet. Ya. But it's okay. Menang saja dalam ajang internasional itu sudah luar biasa. Jangankan menang, ikutan saja dapat kesempatan menjadi peserta itu hal yang luar biasa. Ini yang harus Asisa highlight ya pastinya. Nah, Asisa dengan pesan-pesan positif yang selalu orang tua berikan, dorongan, semangat. Asisa pernah nggak sih mungkin dapat kritikan-kritikan dari teman-teman sekitar yang pernah membuat Asisa down atau apa? Atau Asisa nih tipikal yang bergelut di circle-circle positif? Kalau kritikan tidak ada. Wih, enak ya alhamdulillahnya. Mungkin ada, tapi saya orang bodo amat juga. Bagus tidak terlalu pusing. Iya, harus cuek gitu. Kalaupun memang dia kritik yang negatif, tidak yang negatif begitu, saya jadikan motivasi. Oh, luar biasa. Kalau positif diambil baiknya. Iya, luar biasa Asisa. Asisa, tepuk tangan dong buat kamu luar biasa. Tepuk tangan juga untuk pelatihku. Nah iya, sebelum kita mengucapkan terima kasih kepada pelatihnya Asisa juga yang mungkin menyaksikan live kita pada Tribun Sport kali ini, sebagai penutup dan closing statement Asisa,
Asisa, apa yang ingin disampaikan untuk seluruh pemuda-pemuda di luar sana yang mungkin belum seberuntung Asisa dan atlet-atlet yang lain ya, yang mungkin belum memiliki kesempatan atau kepercayaan diri? Apa kira-kira yang ingin Asisa sampaikan? Tetap semangat. Kalau yang latihan terus mungkin belum dapat ini kesempatan untuk juara, ya tetap semangat latihan. Pokoknya latihan terus karena usaha itu tidak bakal mengkhianati hasil. Betul. Betul, saya rasa betul. Rasa betul. Ya. Usaha terus biar hujan pergi, biar hujan tetap latihan, itu bakal terbayar semuanya. Ya, luar biasa. Iya, pakai kode-kode lagi ya. Bisa Sisa. Nah, yang terakhir, apa yang ingin Asisa sampaikan ini untuk orang spesial pastinya, untuk pelatih dan terkhusus untuk kedua orang tua Asisa yang juga merupakan atletik. Apa yang ingin disampaikan? Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada orang tua dan pelatih karena doanya, dukungan-dukungannya, dan hal-hal baik yang diberikan ke saya. Dan saya juga berterima kasih juga kepada pelatih yang sudah melatih saya, Pak Rijal, Pak Daniel, Pak Irfan, sama pelatih yang dari Bantaeng, Pak Kadir dengan Kak Nugrah. Banyak-banyak terima kasih sudah melatih dan memberikan program yang menurutku ini yang bisa membawa saya sampai di detik ini, sampai di juara Porda ini, Porprov ini nama dulunya itu Porprov ini. Semoga kedepannya saya tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang saya dapat. Semoga kedepannya dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah nanti itu bisa membawa saya ke lebih semangat lagi, lebih mau berprestasi lagi, lebih bisa membanggakan lagi. Insya Allah bisa membawa nama Sulsel. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Nurul Azizah Zulkarnain sebagai penutup kita pada siang hari ini. Luar biasa loh. Ini Azizah kayaknya di rumah udah siapin naskah ya? Oh enggak ya, ini di luar kepala. Luar biasa, terima kasih banyak Azizah sudah mau hadir di studio Tribun Timur berbagi kisah, pengalaman, inspirasi dan juga kayaknya tadi kita diberikan motivasi ya untuk selalu percaya setiap usaha tidak ada yang mengkhianati hasil. Seperti mungkin dalam hal ini Azizah dalam cabur atletik yang juga 4 medali emas ini tidak didapatkan cuma-cuma, tapi banyak sekali kerja keras di belakang sana, banyak sekali usaha, sampai sakit, air mata semuanya terbayarkan di hasilnya. Untuk itu nikmati segala prosesnya, apapun itu hasil akan menentukan seberapa keras usaha kita. Terima kasih Azizah, terima kasih banyak Kak, sudah hadir. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Nurul Azizah Zulkarnain yang juga meraih 4 medali emas dalam cabur atletik yang mewakili kota Makassar dalam rangka Porprov Sulsel 2022. Kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi bersama atlet-atlet yang lainnya dengan cabur-cabur yang lainnya dalam rangka Tribun Sport dalam Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-2022. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di program berikutnya bersama Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.